Selamat pagi, selamat datang di YouTube channel Rewet Diponegoro bersama saya Andi Swanda. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai habis kuliah, kerja atau bisnis. Nah, topik kali ini sangat menarik bagi teman-teman yang memang sekarang lagi proses graduation atau memang sudah lulus kuliah. Nah, jadi ini topik sangat cocok buat Anda dengarkan ulasan saya kali ini. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, ada baiknya Anda subscribe dulu di channel kita, Rewet Diponegoro, sehingga Anda mendapat update mengenai informasi ataupun motivasi bisnis ataupun training di kemudian hari. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan klasik. Habis kuliah, mau kerja atau bisnis? Nah, saya selalu bilang bahwa hidup, life, begin after graduation. Terutama graduation pada waktu kuliah. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pada waktu kita semua masih sekolah, kita dan teman-teman semuanya serasa setara dan sejajar. Semuanya hampir sama. Nah, tetapi 10-20 tahun kemudian setelah graduation, itu tiba-tiba bisa berubah 180 derajat. Saya ingat pada waktu sudah 10 tahun, 20 tahun reuni. Nah, saya melihat bahwa yang namanya kesenjangan ekonomi itu mulai terlihat. Nah, ada yang teman setelah kuliah itu struggle dengan ekonomi, struggle dengan keuangan. Tetapi ada juga yang setelah kuliah 10 tahun, 20 tahun kemudian dia kaya raya luar biasa. Nah, ini yang akan saya bahas hari ini supaya hal ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi ini fakta atau data yang diambil dari berbagai macam survei bahwa juara kelas atau teman-teman yang pintar di kelas itu biasanya mereka cenderung bekerja sebagai karyawan dan banyak juga dari mereka yang akhirnya pada waktu mereka sudah umur 40, 50, mereka masih struggle di dalam hal keuangan. Tetapi juga ada fakta yang mengatakan bahwa ada murid-murid atau anak-anak yang dulunya bandelnya luar biasa, yang nakalnya luar biasa. Itu 10-20 tahun kemudian itu menjadi pengusaha yang luar biasa. Secara finansial kaya raya. Nah, itu mengapa? Kita akan jelaskan, kita akan ulas tuntas di YouTube channel kali ini sehingga Anda tahu bagaimana dunia real world itu bagaimana. Nah, pertanyaannya adalah apakah sebagai profesional atau karyawan itu tidak bisa mencapai yang namanya financial freedom. Nah, data mengatakan bahwa hanya ada 1% karyawan yang bisa mencapai level financial freedom. Nah, mereka yang mungkin sudah di posisi atas, seperti direksi, komisaris, terus kemudian GM, yang posisinya mereka betul-betul di posisi yang enak. Nah, tetapi posisi-posisi tersebut tidak bisa didapat oleh kebanyakan orang. Nah, apabila Anda sudah ada di posisi ini, tentu financial freedom bisa Anda capai. Tetapi sekali lagi butuh waktu. 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih. Nah, dan hanya ada menurut data 4-5% yang mencapai namanya financial security. Itu sedikit di bawahnya daripada financial freedom, di mana cukup pada waktu pensiun untuk membayar listrik, air, keperluan rumah tangga, dan juga
sebagainya, tetapi tidak sampai yang betul-betul berlebihan atau bagaimanapun juga. Nah, dan data mengatakan bahwa persentase bisnismen atau pebisnis yang bisa mencapai level financial freedom itu jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, jadi kesimpulan saya di sini adalah bahwa Anda kalau ingin menjadi orang yang sukses secara finansial, jawabannya adalah bisnis, bukan sebagai karyawan. Nah, ini saya akan membagikan mengenai mitos dan fakta mengenai karyawan dan bisnis. Jadi teman-teman bisa tahu di sini karena saya pada waktu saya masih kuliah, saya seringkali mendapati yang namanya beberapa kenyataan atau pernyataan seperti yang saya akan sebutkan ini. Nah, ada pernyataan yang mengatakan bahwa yang pertama, untuk bisa berbisnis sendiri, kita harus terlebih dahulu berkarir sebagai profesional atau karyawan. Seringkali pada waktu saya masih SMA, orang tua saya juga selalu bilang bahwa yuk cari kerjaan yang bagus, dapat kerjaan, ya kan, berkarir dulu, nanti setelah itu, setelah kencang dengan pengalaman, baru buka bisnis. Nah, ini yang saya akan mau bahas. Apakah itu mitos ataukah itu fakta? Nah, pernyataan itu adalah mitos. Karena sebetulnya untuk buka bisnis sendiri, kita tidak harus melalui karir sebagai seorang karyawan. Kita bisa langsung memulai sebuah bisnis. Saya ingat ada teman saya juga yang suksesnya luar biasa. Dia mulai bisnis pada saat dia masih kuliah. Nah, jadi tidak harus melalui sebagai karyawan. Karena seekor harimau tidak lahir dari seekor kucing. Dia dilahirkan dari anak harimau. Jadi apabila Anda ingin menjadi seorang bisnismen, Anda tidak perlu kok menjadi seorang karyawan dulu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena sebagai karyawan, Anda hanya belajar sesuatu yang sifatnya spesialis. Misalnya Anda masuk di sebuah perusahaan Anda sebagai accounting, yang akan Anda pelajari adalah accounting. Ya kan? Apabila Anda sebagai HRD, Human Resource, yang Anda pelajari adalah HRD. Jadi Anda pada waktu bekerja sebagai karyawan, Anda akan belajar sesuatunya secara spesialis. Nah, sedangkan sebagai pengusaha, Anda harus lebih belajar semuanya atau yang disebut generalis. Jadi seorang pengusaha nggak butuh menjadi seorang spesialis. Saya ingat pertama kali saya lulus kuliah pada tahun 2002. Saya pada waktu itu bercita-cita pengen bekerja di tempat di mana semuanya itu gedung-gedung pencakar langit. Di mana saya bekerja itu pakai jas, pakai dasi. Nah, akhirnya saya berhasil kerja di sana. Saya waktu itu 2002-2003 saya bekerja di sebuah negara yang disebut dengan Singapura. Saya bekerja di sana kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, saya pengen belajar bisnis dengan cara menjadi karyawan. Nah, ternyata pada waktu saya bekerja sebagai karyawan, yang saya dapati adalah saya hanya belajar satu bidang. Yaitu waktu itu saya bekerja sebagai marketing dan sales. Hanya belajar mengenai marketing dan sales. Tidak belajar mengenai proses bisnis yang lainnya. Nah, itu yang akhirnya membuat saya berpikir bahwa kerja sebagai karyawan bukanlah tempat saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk quit dari kerjaan dan saya kembali pulang ke Indonesia. Nah, jadi businessman itu adalah orang yang generalis. Karyawan adalah orang yang spesialis. Jadi Anda kalau sebagai karyawan, Anda mau jadi businessman, Anda tetap harus belajar banyak hal. Karena generalis, seorang businessman butuh tahu banyak hal. Accounting, marketing, promosi, branding, human resource, manajemen, dan banyak lagi lainnya. Nah, tapi kalau misalnya
Anda hanya ingin setahun, 2 tahun hanya ingin mempelajari sebuah proses bisnis. Istilahnya Anda ingin misalnya buka sebuah tempat makan. Anda belajar dulu, saya bekerja di sebuah tempat restoran juga. Anda ingin tahu bagaimana, itu oke. 1-2 tahun oke. Hanya untuk sebuah pembelajaran. Nah, tetapi kalau untuk jangka panjang, menurut saya bukan tempat yang tepat. Nah, terus pernyataan yang kedua, apakah mitos ataukah fakta? Ini yang seringkali juga orang tua kita bicara dengan kita. Cari pengalaman dulu selama 10-20 tahun baru berbisnis. Nah, seringkali juga saya tahu orang tua Anda juga mungkin sama juga memberikan nasihat seperti itu. Tetapi menurut saya, sekali lagi, pernyataan kedua pun mitos. Banyak orang berpikir kalau sudah usia matang, 40, 50 tahun, baru akan start bisnis. Nah, tetapi yang terjadi, ini supaya teman-teman yang masih muda, Anda masih umur 20 tahunan, Anda tahu, bahwa pada saat kita mencapai umur 40, 50, resiko kita untuk kemampuan kita untuk mengambil sebuah resiko itu menjadi berkurang secara drastis. Pada waktu kita umur 40, 50, di mana kita sudah mempunyai banyak tanggungan, cicilan rumah, cicilan mobil, terus kemudian anak sekolah, itu ketakutan itu lebih besar pada waktu kita memulai bisnis pada waktu umur 20. Nah, saya ingat betul, saya mendirikan kantor bisnis saya, Rewet, itu umur pada waktu itu saya umur 24-25 tahun. Kenapa saya berani pada waktu itu menentukan langkah membuka bisnis properti? Karena bagi saya nothing tulus. Saya belum punya tanggungan, saya belum merit, di mana saya pikir pada waktu itu kalau memang saya gagal, saya kalah, ya sudah, saya masih muda. Umur saya masih waktu itu 25 tahun. It's okay untuk menerima yang namanya kegagalan. Tetapi mungkin pada waktu, kalau misalnya saya memulai bisnis pada waktu umur saya 40, 50, di mana saya sudah punya tanggungan keluarga, keputusan itu menjadi tidak mudah. Nah, jadi faktanya adalah semakin lambat kita memulai bisnis, semakin lama, semakin kita takut untuk mengambil yang namanya resiko. Nah, terus pernyataan yang ketiga, yang pasti seringkali Anda dengar pada waktu Anda mau buka bisnis, adalah begini. Untuk buka bisnis, itu dibutuhkan modal yang besar. Nah, menurut saya itu juga mitos sekarang ini. Karena sekarang ini zaman yang sangat luar biasa, di mana banyak bisnis yang bisa tanpa modal atau hampir tidak ada modal sama sekali. Karena sekarang zaman digital, zaman yang luar biasa sekali. Jadi untuk menjadi kaya itu sangatlah mudah dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Nah, jadi muda dan kaya raya itu sangat mungkin di zaman-zaman sekarang. Jadi banyak sekarang bisnis yang menawarkan tanpa modal. Misal apa? Seperti dropshipper. Dropshipper itu apa? Anda bisa buat account di Tokopedia dan lain-lainnya, di mana Anda menjualkan barang orang lain. Kemudian Anda jual melalui account Anda tidak perlu keluar modal. Karena supplier itu atau distributor itu akan mengirimkan barang yang Anda jual itu langsung kepada customer Anda. Anda tidak perlu yang namanya modal. Nah, terus juga ada yang namanya agen asuransi, agen properti. Nah, ini bisnis-bisnis yang bisa Anda lalui tanpa modal. Seperti saya, agen properti. Itu bisa sekali kita memulai bisnis tanpa modal atau hampir tidak ada modal sama sekali. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai agen properti di Rewet adalah peluang bisnis dengan hampir tanpa modal. Jadi saya sedikit akan membahas mengenai
apa itu agent reward. Nah, agent properti di reward itu bisa berpenghasilan ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah dalam setahunnya. Nah, saya ingat sekali pada waktu saya bekerja di Singapura. Setiap hari yang saya lakukan adalah saya naik turun bus, naik turun MRT. Karena di sana harga mobil sangatlah mahal. Sebagai perbandingan, Honda Freed di sini itu harganya sekitar 200 jutaan. Tetapi di Singapura, surprisingly harganya 900 jutaan. Jadi untuk membeli mobil itu suatu yang sangat mahal. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah tiap hari naik turun bus, naik turun MRT. Nah, one day saya bertemu dengan direktur di tempat saya bekerja. Dia sudah umur 50 tahun, 50 tahun lebih. Dia masih seperti saya naik turun bus, naik turun MRT. Nah, terus saya berpikir, kalau seandainya saya masih berkarir sebagai karyawan, artinya umur 50, saya akan seperti direktur saya yang masih di mana saya naik turun bus, naik turun MRT. Itu sama sekali bukan dream saya. Nah, terus one day, saya bertemu dengan seorang agen properti yang kebetulan waktu itu saya membantu teman saya, menemani teman saya yang kebetulan lagi cari properti di Singapura. Nah, dia menawarkan untuk menjemput kita di suatu tempat. Nah, ternyata agen ini menjemput kita dengan mobil yang terbaru pada waktu itu. Yang menurut saya kira-kira harganya kurang lebih 1 miliar. Nah, terus pada waktu saya ketemu dengan agen tersebut, ternyata agen tersebut masih muda. Masih kira-kira menurut saya pada waktu itu sekitar umur 28 atau 30 awal. Nah, tetapi pada waktu dia bercerita, dia ternyata dulu awalnya bekerja di bank, terus kemudian dia resign, dia jadi agen properti. Hanya dalam waktu 5 tahun, dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah sendiri, dan dia punya satu properti untuk investasi. Jadi menurut saya, wow, ini kehidupan yang sebetulnya saya mau. Nah, akhirnya pada waktu saya kembali ke Indonesia, saya akhirnya memberanikan diri untuk terjun di bisnis agent property. Nah, karena apa? Hampir tanpa modal, karena yang kita jual adalah jasa kita. Nah, dan hebatnya lagi, di properti ini harganya mahal. Jadi untuk properti yang di Surabaya aja rata-rata harganya 2-3 M. Sekali closing aja dengan komisi 2-3% itu minimal 50 sampai 90 juta sekali closing saja. Ya kan, ini luar biasa sekali, teman-teman. Nah, dan juga banyak agen properti di Reward yang akhirnya setelah mereka sukses jualannya banyak dari mereka yang akhirnya menjadi investor properti. Properti mereka yang mereka punya itu lebih dari satu. Tidak cuma properti yang mereka tinggali, tetapi juga properti-properti investasi lainnya yang mereka gunakan untuk kos misalnya, untuk disewakan, ataupun untuk usaha lainnya. Atau juga saya ada tahu beberapa agen saya yang sukses, dia akhirnya memberanikan diri untuk membuka kantor Reward sendiri dengan join bersama saya. Nah, jadi peluangnya sangat besar sekali apabila Anda bergabung sebagai agent properti di Reward. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lagi mengenai bisnis agent properti di Reward, Anda bisa follow Instagram saya andiswanda.reward atau Instagram reward_diponegoro, atau Anda juga bisa follow Instagram YouTube kita di channel reward_diponegoro dan Andi Swanda, di mana di sana banyak sekali penjelasan mengenai bisnis agent di Reward. Nah, semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman sekarang yang baru lulus kuliah atau akan lulus kuliah. Semoga tips ini berguna bagi Anda. Sekali lagi, salam properti dan berjumpa dengan Anda lagi di kemudian hari. Thank you.